Tandana nggo sikap kerina tinepa di bata ibas kegeluhun ta enda. Ipetandakan kami lebih diri kami membantu kerina. Kami mau memperkenalkan diri kami bagi teman-teman yang ada di rumah. Hari ini kami yang bertugas dari Runggun Batu Aji dengan tim musik dan singer dari remaja Batu Aji Klasis Kepulauan Riau. Shalom jumpa bagi kita semua. Mari kita terus memuji Tuhan. Si katakan, oh Andiko Jilena tinepa di bata. Tandana kita kalah karo. Mari siendakan kerina daging ta. Kerina guna hormat kemuliaan bagi Tuhan si sembah kita. Sekali lagi lagu pujian Enda si katakan oh Andiko Jilena. Kita tahu Bapa sungguh baik dalam hidup kita. Mari kita angkatkan lagu pujian bagi Tuhan. Kita katakan Bapa Engkau sungguh baik. Mari kita persiapkan diri kita, persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau menyembah Tuhan, Allah yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus. Kasih
ibadah KAKR ini dimulai di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Lukas 14 ayat 1. Mari kita terus memuji Tuhan. Kita bernyanyi buat kemuliaan nama Tuhan. Matahari bersinar terang. Kita buat semuanya gerakannya ya. Yang di rumah juga jangan malu menggerakkan tubuh bagi Tuhan. Wahyu 9 ayat 4. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai materai Allah di dahinya. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Mari kita terus memuji Tuhan. Sebelum kita masuk ke renungan firman Tuhan, kitalah angkatkan satu pujian bagi Tuhan. Ku rindu sabdamu. Betapa kami rindu sabdamu Tuhan. Kami rindu akan firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengajari kami perbuatanmu yang heran dan besar di dalam hidup kami. Kami rindu sabdamu Tuhan. Kami rindu sabdamu. Ku rindu sabdamu. Ku rindu firman-Mu. Firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu hati berserah. Sekali lagi kita katakan, ku rindu sabdamu.
Mari kita bersatu dalam doa, kita mau mendengar firman Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur buat kasih-Mu. Berkati kami ketika mendengar firman Tuhan, agar firman yang kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom buat semua anak-anak remaja, anak tanggung. Kita bertemu dalam ibadah ini. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita terambil dari Ulangan 20 ayat 19 sampai 20. Saya akan bacakan untuk kita semua. Boleh dibuka Alkitabnya di rumah. Ibu yakin tadi sudah disiapkan Alkitabnya semuanya. Mari kita perhatikan Alkitab kita. Ulangan 20 ayat 19 sampai 20. Apabila dalam memerangi suatu kota, engkau lama mengepungnya untuk direbut, maka tidak boleh engkau merusakkan pohon-pohon sekelilingnya dengan mengayunkan kapak kepadanya. Buahnya boleh kau makan, tetapi batangnya janganlah kau tebang, sebab pohon yang di padang itu bukan manusia, jadi tidak patut ikut kau kepung. Hanya pohon-pohon yang engkau tidak menghasilkan boleh kau rusakkan dan kau tebang untuk mendirikan pagar pengepungan terhadap kota yang berperang melawan engkau sampai kota itu jatuh. Demikian firman Tuhan yang menjadi tema kita dalam minggu ini, minggu pertama Agustus ini, alam terpelihara. Anak-anak sekolah minggu, anak-anak tanggung, remaja yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika Allah menciptakan dunia dan segala isinya, Allah menciptakan begitu sempurna, begitu indah. Ada matahari, ada bulan, ada bintang-bintang, ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan yang di darat, di laut, di udara. Semuanya begitu indah dan sempurna. Satu dengan yang lainnya saling terikat dan saling membutuhkan. Begitu luar biasanya Allah kita menciptakan dunia ini. Adik-adik tahu untuk apa dunia ini diciptakan Allah begitu sempurna? Ada yang tahu? Kenapa Allah menciptakan dunia ini begitu sempurna? Ketika kita mau menghirup udara segar, kita bisa menghirup bebas. Ketika kita merindukan air hujan, kita bisa merasakan. Kenapa Allah menciptakan begitu sempurna? Tujuannya adalah supaya kita bisa menjalani, melangsungkan kehidupan kita di dunia ini. Semua ciptaan Allah yang Allah ciptakan itu berguna untuk semua ciptaan itu sendiri. Baik bagi manusia, terlebih bagi manusia. Alam ciptaan ini diciptakan Allah untuk kita, untuk adik-adik semuanya. Kita bisa menikmatinya, kita bisa merasakannya. Adik-adik yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kalau kita tahu, kalau kita bisa melihat ciptaan Allah yang begitu indah, yang begitu sempurna, kita merasa senang, kita merasa bahagia. Alam ini terpelihara dengan baik, alam ini terjaga dengan baik, lingkungan indah, asri, pasti itu membawa sukacita bagi kita. Ibu pendeta sudah yakin, selama kita ada di rumah, selama kita tidak boleh kemana-mana, pasti semuanya rindu untuk bertamasya. Kalau kami di Klasis Kepulauan Riau ini, kami rindu ke pantai. Oh, kami rindu menikmati ciptaan Allah. Mungkin adik-adik yang ada di sekitar Medan mungkin rindu ke Danau Toba, mungkin rindu ke Bogor. Kita rindu menikmati ciptaan Allah. Karena memang Allah menciptakan itu untuk kita, untuk kelangsungan hidup kita, untuk membawa sukacita bagi kita, untuk membawa bahagia bagi kita. Tapi, ada tapinya loh. Ketika manusia tidak bisa memelihara alam ciptaan ini,
keegoisan manusia, keserakahan manusia membuat ciptaan Allah ini menjadi rusak. Teknologi yang ada sekarang ini banyak merusak alam ciptaan Allah. Teknologi yang ada sekarang yang diciptakan oleh manusia ternyata sekarang merusak ciptaan Allah itu sendiri. Pohon yang besar ditebang, alam yang indah dirusak. Adik-adik remaja atau anak-anak tanggung, anak-anak kami mungkin juga pernah ya, sadar atau tidak sadar, ketika berada di sekolah melihat ada bunga, tangannya tidak sengaja memetik bunga, padahal tidak ada gunanya. Atau ketika kita melihat sebuah pemandangan yang indah, berada kita di lapangan yang luas. Sekarang kan zamannya zaman selfie ya. Oh selfie dulu gitu. Pas selfie dia tidak lihat, dia hanya lihat wajahnya di kamera, dia tidak lihat kakinya menginjak bunga yang indah, menginjak rumput yang hijau, akhirnya rusak. Kalau orang yang sudah dewasa juga sering memakai teknologi ini merusak alam ciptaan Allah. Alat-alat untuk menebang pohon, eksploitasi terhadap hutan, yang menyebabkan hutan menjadi gundul dan banjir. Bisa kita lihat ya, bagaimana keadaan banjir. Atau membuang sampah di mana-mana, sehingga alam yang indah ini menjadi rusak, tidak indah lagi, tidak membawa sukacita lagi. Tapi sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Kristus, bacaan pertama tadi dalam kitab Wahyu dikatakan, janganlah kamu merusak tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan. Manusia baru di dalam Kristus yang dikatakan di dalam kitab Wahyu tadi harus menjaga, memelihara, merawat alam ciptaan Tuhan. Jadi kita semua dipanggil untuk menjaga dan merawat alam ciptaan Tuhan. Sehingga tema kita hari ini, anak-anak KKR GBKP dimanapun berada, kita bisa menjadi duta dalam memelihara alam ciptaan. Kita bisa menjadi orang yang pertama, orang yang terdepan, walaupun kita masih anak-anak, untuk bisa merawat alam ciptaan Tuhan. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Mungkin kita bertanya, apa sih yang bisa saya lakukan? Saya ini kan masih kelas 4 SD, saya ini kan masih kelas 5 SD, apa yang bisa saya lakukan? Atau abang-abang, kakak-kakak remaja ya, apa yang bisa saya lakukan untuk merawat ciptaan Allah ini? Saya tidak punya kuasa, saya tidak mempunyai kekuatan, saya hanya sebagai anak kecil, anak remaja yang tidak bisa melakukan apa-apa. Ternyata dalam merawat alam ciptaan ini, kita bisa mulai dari hal yang kecil. Seorang teolog pernah berkata, kalau kamu mau menghijaukan dunia ini, katanya, tanamlah satu pohon di depan rumahmu. Sederhana ya. Coba ibu bayangkan, ada berapa anak KKR yang ikut ibadah hari ini? 300 ribuan se-GBKP. Semuanya menanam pohon satu saja di depan rumah mereka. Wow, luar biasa. Penghijauan akan terjadi di mana-mana. Jadi menjadi duta memelihara alam ciptaan itu tidak harus menunggu kita dewasa, tidak harus menunggu kita menjadi pemimpin, tidak harus menunggu kita jadi orang yang berkuasa, tapi saat ini kita bisa mulai dari hal-hal yang kecil. Yang pertama contohnya, kalau anak-anakku semua tidak buang sampah sembarangan, itu sudah memelihara alam ciptaan. Kalau lagi di mobil, entah bebas motor, kundul, li jajanna, atau minuman botol atau apapun itu, sampahnya jangan dibuang, disimpan dulu, dimasukkan ke dalam kantong plastik. Nanti kalau kita sampai di rumah, masukkan ke keranjang sampah. Jangan buang sampah sembarangan di mana-mana. Hal kecil bisa kita lakukan. Coba disiplin, baik di rumah
Ketika kita belajar, selesai belajar ada waktu break istirahat, mungkin orang tua kita menyediakan makanan, minuman. Kalau selesai makan, langsung sampahnya dibuang ke keranjang sampah. Itu sudah menjadi duta memelihara alam ciptaan. Seterusnya, menanam bunga di depan rumah. Mungkin ada mama kita, nande kita, saat ini ada hobi baru mereka ya, menanam bunga. Ibu lihat di media sosial itu, para ibu sekarang, nande, sedang asik menanam bunga. Mungkin kita bisa ikut, mungkin kita bisa merawat bunga, tanaman yang sudah dijaga orang tua kita, boleh. Atau menanam pohon. Kalau di depan rumahnya bisa, ada lahannya, tanam pohon mangga, jambu. Tunggu 1 tahun lagi bisa berbuah, bisa kita makan hasil buahnya, pohonnya bisa menyejukkan kita. Artinya banyak hal yang bisa kita lakukan, menjadi duta memelihara alam ciptaan. Jadi anak-anak KKR, anak-anak tanggung, anak remaja secara khusus, jangan merusak alam ciptaan Tuhan, tapi rawatlah, karena itu yang Allah mau dari kita. Jadi apapun bisa kita lakukan, dan lakukanlah sekarang. Buat tekad komitmennya. Jadi hari ini ada aktivitas kita. Kalau biasanya dalam ibadah minggu kita buat aktivitas, mungkin ada diskusi ya kalau remaja, mungkin ada membuat sebuah moto kali ya. Tapi kali ini kita juga mau buat aktivitas kita. Ibu mau undang semua kita untuk membuat aktivitas di media sosial. Boleh dengan video, boleh dengan foto selfie, tapi jangan merusak alam ciptaan. Boleh dengan tekad atau statementnya, merusak no, merawat yes. Atau kita juga bisa buat, aku duta memelihara alam ciptaan Allah. Apapun boleh ya, boleh masukkan ke Facebooknya masing-masing. Kalau Facebooknya belum ada, numpang di Facebook mamanya ya. Biar kita tahu, ternyata KKR GBKP bisa menjadi duta memelihara alam ciptaan Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengajar kita, jangan tebang pohon tapi rawat. Jadilah anak-anak Tuhan yang mau merawat alam ciptaan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, terima kasih Bapa. Firman Tuhan, baik di bacaan pertama dan juga bahan khotbah kami hari ini, mengingatkan kami untuk tidak menebang pohon, untuk tidak merusak alam. Karena itu semua Allah buat untuk kebutuhan kami. Ajar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terpuji termulia Engkau, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita mengumpulkan persembahan kita. Mari kita memuji Tuhan, betapa kita tidak bersyukur. Bersyukur bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia
Mari kita berdoa syafaat. Bapa yang baik, kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Kami percaya Bapa yang memberkati persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Buat setiap kami yang sudah mengumpulkan persembahan ini bersama orang tua kami yang sudah memberi persembahan ini, Bapa yang memberkati. Ajari kami Bapa seperti firman yang sudah kami dengar, agar kami bisa menjaga alam ciptaan Tuhan, memelihara. Itulah tanggung jawab kami di tengah-tengah dunia ini. Berkati firman ini, berkati semua anak-anak Tuhan, anak KKR, GBKP, anak tanggung, anak remaja. Berikan kesehatan dalam kami mengikuti pendidikan kami. Biarlah Bapa yang memberikan hikmat kepintaran ketika kami bersekolah. Walaupun kami bersekolah belum bisa bertatap muka, tapi kami percaya Bapa, kami bisa belajar dengan baik. Masa depan yang indah Allah sediakan bagi kami. Berkati KKR GBKP, semua pelayan KKR dimanapun berada, pendeta, bikaris, pertua diaken, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa buat orang tua kami, Bapa, nande kami diberkati Tuhan, keluarga besar kami diberkati Tuhan. Inilah kami Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajari kami berdoa. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat yang datangnya dari Tuhan kita. Kasih karunia dari Allah Bapa, Putranya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Salam kasih persaudaraan.